Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Masih dari Thailand ya, film kali ini berjudul The Dome. Hayo kita mulai. Seorang anak kecil bernama Chatri dipindahkan ke sebuah sekolah di pedalaman dan selama bersekolah dia akan tinggal di asrama. Sampailah mereka di Saichon Witaya School. Seorang bu guru yang bernama Prani menunjukkan kamar dan tempat tidur yang akan dipakai Chatri. Dia juga menjelaskan peraturan selama di asrama di mana semua anak laki-laki harus mengurus diri mereka masing-masing. Chatri tampak kesal dengan ayahnya yang mempunyai ide untuk memindahkannya ke sekolah baru dengan mempertimbangkan sekolah itu mempunyai kualitas dan prestasi yang baik. Di asrama itu peraturan sangat ketat dan semua serba teratur. Makanan yang disajikan sangat mengenaskan, tetapi Chatri tidak punya pilihan lain selain hanya bisa memakannya dengan penuh rasa duka. Malamnya, seorang anak kecil mengatakan ketua geng mereka yang bernama Peng ingin bertemu dengannya dan menceritakan cerita hantu di sekolahan itu. Cerita pertama pun dimulai. Katanya tukang masak di sana mempunyai seorang anak gadis yang cantik di mana banyak lelaki yang suka padanya. Tapi entah kenapa, suatu hari dia gantung diri di pohon. Pihak kepolisian pun akhirnya melakukan otopsi dan menemukan bahwa dia sedang hamil 4 bulan. Menurut rumor, hantu hamil adalah yang paling mengerikan. Suatu hari ada 3 orang kakak kelas yang kepo dan mereka melihat terbalik di balik selangkangan kaki dan benar adanya. Hantu itu berdiri tepat di belakang mereka. Cerita yang kedua, ada sesosok hantu yang selalu berkeliling mengitari asrama. Tidak ada yang tahu siapa dia dan setelah dicek di buku tahunan yang lama barulah mereka tahu itu ternyata adalah pria pemilik asrama itu dulunya. Bulu kuduk ketua Peng pun berdiri. Yang lainnya melanjutkan cerita dan bertanya, apakah kalian pernah sadar ketika malam saat kalian ke toilet seperti merasakan tidak sendirian? Ingat, jika kalian mendengar suara anjing melolong di tengah malam, maka menjauhlah dari toilet. Seorang dari mereka mulai menahan pipis karena cerita-cerita seperti itu. Masih belum selesai, kini giliran si kepala geng yang akan bercerita. Kalian tahu tidak kenapa di sekolahan dibangun kolam renang baru? Itu karena ada seorang siswa yang tenggelam di kolam tua di belakang sekolah dan siswa itu meninggal di saat duduk di kelas 7 seperti kita saat ini. Dan yang paling penting adalah dulunya dia tidur di kamar ini. Itulah sebab kenapa mereka menutup kolam beberapa tahun yang lalu. Bu guru Prani yang menemukan jasadnya hampir saja gila dan sejak saat itulah dia menjadi aneh. Dia suka sekali mendengar lagu cinta-cintaan dengan pemutar musik tua di kantornya. Seseorang pernah melihat dia menangis ketika membuka laci dan sampai saat ini tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam laci itu. Menurut rumor, hantu anak itu jahat. Dia akan menendang semua orang yang tidur di ranjangnya sampai suatu hari kasur itu ditaruh di gudang. Tapi menurut pengakuan Peng, dia sempat melihat kasur itu kembali dibawa keluar dari gudang. Bu guru Prani mendapati mereka yang belum tidur dan mengatakan jika besok ada yang tidak bisa bangun pagi akan dipukul. Mereka pun langsung membubarkan diri. Chatri terbangun di tengah malam dan berjalan ke toilet. Suara lolongan anjing pun terdengar. Di saat dia melihat ke bawah lewat jendela, anjing itu tidak hanya satu tapi banyak. Dan melolong mengarah ke tempat di mana Chatri berdiri dan sesosok lainnya terlihat berdiri bersamanya. Chatri pun langsung kabur dan keesokan harinya dia diejek karena ngompol. Malamnya saklar listrik di beberapa tempat gedung itu pun dimatikan. Lagi-lagi Chatri kebelet pipis. Tiba-tiba dia mendengar suara air mengalir dan dia pun lalu memeriksa satu persatu kamar kecil dan mematikan keran air tersebut. Pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci sendiri. Ternyata itu hanyalah ulah teman-temannya yang iseng. Ketika Chatri menyerah mendobrak pintu, tiba-tiba cantelan kunci itu bergerak dan pintu itu pun terbuka. Chatri pun segera kabur. Keesokan harinya dia terbangun di mana semua teman-temannya sudah tidak berada di dalam kamar. Chatri bergegas dan terhenti mendengar lagu yang dinyalakan di ruang Bu Prani. Dia pun lalu mengintip ke dalam dan melihat Bu Prani yang sedang menangis dengan menatap ke dalam laci. Ketika Chatri sedang mandi, seorang siswa lalu menghampiri dan mereka pun gibah soal Bu Prani yang menurut mereka adalah guru yang sangat aneh. Si tukang gosip mengaku bernama Vishian Chamchong dan mengaku maha tahu segalanya. Setelah berbesar mulut, dia pun pergi. Bu Prani mengingatkan para siswa untuk tidak berbicara tentang hantu di sekolahan. Di sini sekolahan, bukan praktek perdukunan.
Setelah bubar kelas, Chatri disamperin lagi sama Vision dan mereka pun mencari gara-gara dengan sekumpulan angsa. Setelah Vision berhasil maling telur angsa, mereka pun kabur. "Chatri, babe lu telepon lagi nih," kata Bu Guru Prani. Kali ini pun Chatri enggan berbicara dan menutup telepon ayahnya. Malamnya anak-anak berkumpul hanya untuk acara nobar. Yang ditonton tetap acara setan-setanan. Anak-anak itu cenderung meniru adegan dalam film tersebut. Di saat adegan film yang mereka tonton memperagakan vampir yang tidak bisa melihat manusia pada saat mereka menutup hidung, mereka semua juga memperagakan itu dan ada yang aneh dengan Vision. Dia seakan tidak dapat melihat semua teman-temannya di sana. Setelah Chatri melepas hidungnya, barulah Vision dapat melihatnya kembali. Chatri yang merasa ada yang tidak beres dengan Vision pun langsung berpindah tempat dan di saat itulah Chatri tahu bahwa Vision bukanlah manusia. Di saat mereka kembali ke kamar, Chatri menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia telah melihat hantu tetapi tidak ada yang percaya padanya. "Ingat ya Chatri, lu kalau kedapatan ngomongin hantu sama Bu Prani, tamat langsung." Malamnya Chatri pun berdoa di tempat tidurnya. Seorang anak laki-laki duduk sambil mengelap air mata yang gua perkirakan itu adalah Vision. Bu Guru Prani juga terlihat bersedih di ruangannya. Keesokan harinya, lagi-lagi Chatri terlambat bangun di mana semua teman-temannya sudah menghilang. Di saat dia sedang mandi, sebuah tangan menariknya dari dalam bak mandi sampai dia tercebur dan sosok Vision muncul di hadapannya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Ketika di dalam kelas, Chatri selalu menoleh ke Vision. Bu Guru Prani mengabarkan kepada Chatri bahwa minggu ini ayahnya tidak bisa menjemputnya, yang artinya dia hanya akan menghabiskan waktu di asrama selama akhir pekan. Chatri menghampiri Vision yang sedang terduduk melihat anak-anak lain yang bermain sepak bola. Chatri mengatakan setidaknya ada persamaan di antara kita, bahwa tidak ada satupun orang yang peduli kepada kita. Chatri pun mengajaknya bermain game bersama. Dari kejauhan, anak-anak melihat Chatri yang bertingkah aneh seperti sedang bersama seseorang, tetapi kenyataan mereka tidak melihat siapapun di sampingnya. Hari-hari dihabiskan Chatri bersama Vision. Ada suatu ketika Vision memperlihatkan keahliannya membuat para anjing melolong. Chatri pun tertawa dan tahu ternyata pada malam dia sedang di toilet itu hanyalah ulahnya Vision. Sewaktu sekolah dimulai kembali, para bocah terpesona melihat seorang gadis yang adalah anak dari koki di sekolahan. Di malam harinya, Vision membawa Chatri ke sebuah tempat rahasianya dan memberikan buku yang dia sebut buku pedoman bergambar untuk menjadi seorang pria. Ketika malamnya, Chatri terciduk sedang membaca buku itu oleh Guru Prani. Chatri pun hanya dinasehati. Setelah sekolah dibubarkan, Chatri kembali bermain dengan Vision. Kali ini mereka memanjat dan pergi melihat dunia luar. Lihat perempuan lewat aja sampai loncat-loncat terpesona saking udah bulukan di asrama khusus laki-laki. Mereka pun berfoto bersama dengan perempuan itu dan tentu saja Vision tidak terfoto walaupun dia sudah berpose dengan gaya andalannya. Ketika berjalan pulang, Chatri menanyai Vision bagaimana dia bisa meninggal. Vision pun terhenti dan mengatakan dia meninggal karena usia tua. Ketika Chatri meninggalkan Vision untuk buang air dan kembali, Vision sudah menghilang. Setelah sampai di asrama, Chatri melihat ayahnya datang dengan membawakan sesuatu. Karena dia mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan di mana dia dengan tidak sengaja pernah melihat perselingkuhan ayah dan pembantu mereka dulu, dia pun memutuskan untuk berbalik badan dan pergi. Saat dia kembali dan akan mandi, Vision menghampiri dan menanyakan dari mana saja. "Ayahmu datang menemuimu." Chatri pun naik darah dan menjawab, "Lu sendiri menghilang kemana tadi?" Vision pun masih mencoba sabar dan mengatakan, "Kau bilang tidak ada seorang pun yang peduli padamu, sedangkan kau sendiri tidak peduli dengan orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri." Mendengar itu, Chatri pun meninggalkan Vision. Malamnya, Bu Prani terlihat menangis dan menyuruh murid lainnya untuk memberikan barang titipan ayahnya. Chatri pun hanya mencampakkan barang itu di loker tanpa membukanya. Malamnya teman-teman Chatri memalaknya dengan mengatakan teman itu untuk berbagi. "Kalau lu punya apa, keluarin dong, bagi ke kita-kita." Chatri pun pergi ke tempat penyimpanan harta karun Vision dan membagikan majalah dewasa itu kepada kepala geng. Sebelumnya Chatri mendapati sebuah koran yang isinya tertulis berita tentang seorang kepala polisi yang bernama Vichai Chamchong divonis hukum penjara selama 25 tahun karena korupsi. Vichai Chamchong adalah ayah dari Vision. Di lain hari, Chatri mendapat telepon yang katanya dari ibunya tetapi ternyata ayahnya yang berbicara.
Ayahnya menjelaskan bahwa dia sudah memecat Pen pembantu mereka dan mengatakan dia salah paham jika berpikir bahwa ayahnya mengirimkannya untuk belajar di sana karena perselingkuhan itu. Ayahnya bertanya apakah dia suka dengan barang pemberian itu. Belum selesai bicara, Chatri pun menutup telepon. Di saat dia akan berganti pakaian, Chatri membuka kado dari ayahnya yang ternyata adalah sebuah jaket. Di saat makan malam, Chatri mengikuti Vision yang berjalan mengarah keluar dan menyaksikan dia yang melompat ke kolam lalu tenggelam. Setelah menyaksikan itu, Chatri pun susah tidur. Entah apa yang membuat dia berinisiatif menggoyang-goyangkan ranjang dan menyenter ke bawah. Ranjang itu bertuliskan nama Vision yang artinya ranjang yang Chatri tiduri adalah bekas ranjangnya dulu. Chatri pun pergi ke toilet untuk mencari Vision dan menemukannya. Vision memilih mengalah dan tidur di toilet selama ini karena ranjangnya kini dipakai oleh Chatri. Keesokan harinya, seorang siswa ditemukan tergeletak di lantai yang diduga pingsan karena menghirup ether yang biasa dipakai untuk membius kelinci di lab. Setelah sadar, dia berkata dia mati dan hidup kembali. Jika ingin tahu bagaimana rasanya, silakan bertanya. Semua pun bubar dan mengatakan tidak ada yang ingin tahu kemana arwahmu pergi, Dut. Chatri pun menghampiri lab dan menemukan beberapa kelinci yang sedang pingsan. Seekor kelinci tiba-tiba terbangun dan mengagetkannya. Chatri seperti teringat akan Vision dan tepat jam 6 sore, Vision kembali mengulang adegan bunuh dirinya yang loncat ke dalam kolam. Chatri mencoba mencegahnya dengan menangkap Vision dan jatuh ke dalam kolam yang sudah kering. Dia mencoba meraihnya berkali-kali tapi semua hanya sia-sia. Tidak ada yang bisa Chatri lakukan, hanya bisa menyaksikan Vision yang tenggelam dan pelan-pelan jasadnya pun membengkak. Chatri pun membalikkan badannya dan Vision berkata, "Kini kau tahu bagaimana aku mati." Mereka pun berbincang. Chatri bertanya kepadanya kenapa dia memilih untuk mengakhiri hidup. Vision lalu menjawab siapa yang mengatakan aku bunuh diri itu lebih bodoh daripada kisah hidupku. Dikisahkan dulu tepatnya jam 6 sore anak-anak masih ingin berenang. Salah satu dari mereka tenggelam dan mendapatkan perhatian dari teman-temannya yang ternyata hanyalah candaan. Setelah itu, Vision yang mengalami kram di kakinya berteriak minta tolong tetapi dikira bercanda oleh teman-temannya. Mereka pun meninggalkannya begitu saja. Soal kenapa Bu Prani dikaitkan dengan kematian Vision, diceritakan pada saat itu Vision mendapatkan hukuman karena dia masuk ke ruangan Bu Prani tanpa izin dan tidak sengaja membaca koran tentang ayahnya yang masuk penjara, yang dimana hal itu sengaja disembunyikan oleh Bu Prani darinya. Sore itulah Bu Prani mendapatkan kabar bahwa Vision belum pulang ke asrama dari seorang murid dan lalu menemukan Vision yang sudah tenggelam di kolam. Nah, sebelum kejadian itu Vision diam-diam mengambil koran yang ada di laci Bu Prani. Sejak saat itulah Bu Prani berpikir bahwa kematian Vision itu adalah kesalahannya. Chatri pun bertanya kenapa dia harus mengulang kejadian di saat dia mati dulu. Vision mengaku tidak tahu. Yang dia tahu di dalam sana sangatlah dingin. Chatri bertanya kepada seorang temannya tentang fenomena orang mati. Temannya bercerita dulu ada sebuah kecelakaan di depan rumahnya. Ada sebuah motor yang menabrak tiang listrik dan mati seketika. Di setiap jam yang sama suara kecelakaan itu akan terus terdengar dan akan terus terulang jika roh itu belum terlahir kembali. Chatri pun menanyakan bagaimana cara membantu roh untuk bereinkarnasi. Temannya hanya menjawab manusia dan hantu itu berbeda dimensi. Jika kau ingin membantu hantu, maka kau harus menjadi hantu. Untuk menjadi hantu, kau harus mati dulu, kecuali kalau kau bisa membagi roh dari tubuhmu. Sesaat, Chatri pun mengatakan kepada Vision bahwa dia ingin mencoba untuk mati. Vision pun memarahinya dan menyuruhnya untuk berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal bodoh itu. Chatri melihat ke arah jam dan segera berlari ke sebuah lab yang menyimpan obat-obatan bius dan menghirupnya dengan tujuan memisahkan roh dengan tubuhnya seperti kelinci percobaan yang dilihatnya. Di saat teman-temannya mencoba mencari pertolongan dengan mengangkat badannya, roh Chatri berlari ke kolam renang dan menyelamatkan Vision yang pada saat itu mengulang kembali masa-masa kematiannya. Teman-temannya pun menaruh badannya di dekat kolam dengan harapan Chatri bisa cepat kembali ke badannya. Dalam aksi itu akhirnya Chatri berhasil menyelamatkan Vision, tentu saja di dalam dunia roh yang bertujuan agar dia tidak mengulang terus-terusan momen di saat dia meninggal dulu. Setelah itu Vision mengaku dia sudah tidak lagi marah dengan teman-temannya yang telah meninggalkannya dulu. Dan di saat itu jugalah Vision berpamitan dengan Chatri. Chatri akhirnya tersadar kembali. Chatri pun akhirnya dijemput keluarganya pada saat liburan sekolah akan dimulai.
Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia suka belajar di sekolahan itu. Sebelum Chatri pulang, dia lalu mengatakan kepada Bu Prani bahwa Vision tidak bunuh diri, tetapi itu semua murni kecelakaan sambil menyerahkan koran yang diambil Vision dulu. Chatri juga mengatakan bahwa Vision meminta maaf karena tidak sengaja mematahkan pemutar musiknya dan berterima kasih karena sudah sangat memperhatikannya. Chatri pun pulang bersama keluarganya. Hari Jumat seperti biasanya, tetapi yang berbeda sekarang adalah suasana hatinya. Berteman dengan Vision mengajarinya banyak hal. Chatri pun bersemangat untuk berpetualang di semester berikutnya dan mempelajari bahwa mempunyai satu orang sahabat terdekat saja akan membuatmu cepat melewati hari-hari terburukmu secepat satu tarikan nafas. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.